Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Tentunya kita akan kembali menghasilkan suatu kebaruan atau novelty dalam bidang pemodelan peluang, di mana sebelumnya kita telah melihat suatu model peluang yang kita sebut dengan the new extended relaxed inverted Weibull distribution. Nah, kali ini berdasarkan model peluang yang kita bahas sebelumnya, kita akan coba hasilkan suatu novelty dengan cara menukar baseline distribution. Kalau sebelumnya baseline-nya kita gunakan inverted relaxed inverted Weibull, kalau sekarang kita gantikan baseline-nya dengan fungsi densitas peluang karya Rado Institute yang kita sebut dengan Power Rado Institute Distribution. Menggunakan generator yang sama dan baseline-nya kita tukar, tentu dia akan menjadi suatu model peluang yang terbarukan yang kita sebut dengan New Extended Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Oke, bagaimana ide ini dapat dilaksanakan? Dan kajian sebelumnya tentang model New Extended Relaxed Inverted Weibull Distribution tidak kita bahas lagi. Kalau mau tahu landasan model sebelumnya, silakan masuk ke Rado Institute Distribution. Untuk saat ini kita langsung saja masuk ke dalam script R yang kita rancang untuk menghasilkan suatu novelty. Oke, kita coba lihat. Sebelumnya kita memiliki data X, ya, data X seperti yang pada riset sebelumnya, cognition disability, di mana datanya itu adalah kalau kita lihat seperti yang pada riset artikel sebelumnya, ini data yang kita gunakan. Setelah data, kita memiliki konsep sebelumnya bahwa ada suatu generator distribution yang disebut dengan New Expanded X Family Distribution. Dengan fungsi densitas peluangnya, Anda lihat berparameter 1, ada GX kecil dan ada GX besar. Dan ini kumulatifnya. Kumulatif dari generator. Oke? Dengan menggunakan GX besar dan seterusnya. Nah, dengan GX kecil dan GX besarnya sebagai baseline distribution, kita gunakan baseline-nya adalah model peluang 2 parameter yang dihasilkan oleh Rado Institute yang kita sebut dengan Power Rado Institute Distribution. Di mana GX-nya itu Anda lihat seperti yang kita bahas, itu dia ada 2 parameter dan ini GX kecilnya. Dengan memasukkan GX kecil, GX besar ke dalam generator, ada GX kecil, GX besar, kita masukkan saja, akan menghasilkan suatu novelty dalam bidang pemodelan peluang, yaitu yang kita sebut dengan the New Extended Power Rado Institute Distribution dengan fungsi densitas peluangnya, ini dia FNEFRI, New Extended Power Rado Institute Distribution, ada 3 parameter, dan ini kumulatifnya, oke, kumulatif. Jadi sekali lagi kita berhasil menghasilkan suatu novelty. Nah, kita coba cek coding dari fungsi log likelihood-nya. Ini coding fungsi log likelihood-nya dengan fungsi densitas yang dapat kita blocks. Ini fungsi densitas novelty tadi, suatu kebaruan. Jadi kalau Anda lihat ini adalah fungsi densitasnya. Lalu kita akan jalankan log likelihood-nya. Kita jalankan log likelihood. Oke, macet. Kita ulang lagi. Ada masalah sedikit tadi, kita run lagi balik. Nah, ini dia. Kita run untuk log likelihood-nya. Oke, kita coba lihat, kita intip. Oke, tidak ada masalah. Kita intip dengan optim lagi. Kita coba intip dengan optim. Oke, ini dia, run. Oke, kita coba lihat hasilnya. Neply. Oke, New Extended Power Rado Institute Distribution. Oke, hasilnya sangat baik sekali. Dengan nilai minus log likelihood yang mendekati dari kajian sebelumnya, dengan parameter 1 theta, ini alpha dan ini theta, kita lihat ada 3 parameter yang sangat baik, konvergen. Oke. Setelah parameter dapat untuk melihat
baiknya parameter ini kita akan lakukan density plot, cumulative plot dengan terlebih dahulu kita menyebut theta untuk parameter 1, alpha untuk parameter 2 dan theta untuk parameter 3. Bedanya di sini pakai H, di sini tidak pakai H. Oke. Lalu susun parameter dengan par 1 theta, par 2 alpha dan par 3 theta dan komponen-komponen untuk density plot dan cumulative plot. Lalu kita jalankan fungsi densitas dan fungsi kumulatif dari new extended power radioisotope distribution. Lalu kita lakukan uji density plot dengan menggunakan grafik yang dipasangkan antara histogram dengan fungsi densitas NEPRI, new extended power radioisotope distribution, dan kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dan kumulatif model. Lalu kita coba run hasilnya, kita coba lihat apakah hasilnya baik seperti pada kajian sebelumnya. Kita lihat, wah ini lebih jelas lagi hasil yang diberikan. Sempurna dalam menangkap histogram. Oke, ini adalah model yang kita sebut tadi sebagai suatu novelty, yaitu new extended power radioisotope distribution. Dan ini kumulatifnya juga kita lihat cukup baik dalam menghampiri kumulatif hampiran. Jadi sekali lagi bahwa novelty yang dihasilkan dalam radioisotope ini bukan kaleng-kaleng. Kita berhasil mendapatkan suatu coding. Kalau coding sudah ada, artinya menuliskan ke dalam suatu bentuk persamaan jadi mudah. Kan gitu aja, seperti kita memiliki fungsi densitas. Hanya tinggal mengganti 2/1 tadi 2 theta, pangkat 2. Per 2-nya juga theta, per 3-nya. Per 2 tadi alpha, per 3-nya juga theta. Mungkin tetanya karena tidak pakai H, kita sebut theta H gitu. Kan hanya bisa saja. Hanya tinggal menuliskan dalam satu riset artikel. Yang penting sekarang codingnya. Codingnya telah kita selamatkan. Ini rohnya. Dan kita berhasil mendapatkan parameter dan nilai AIC, BIC yang diinginkan. Oke, saya rasa sangat baik sekali kajian kita dalam menghasilkan suatu novelty pada saat ini. Kita hanya menukar baseline tetap pada generator yang sama. Baseline-nya kita tukar dengan power radioisotope distribution. Maka kita susun coding yang sangat baik. Eksekusi menghasilkan suatu model yang sangat baik dan dapat bersaing dengan model-model perlu yang ada. Oke, saya rasa novelty yang sangat baik sekali. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.